Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP 8 dari DKI Jakarta. Saat ini kami sedang melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching dan supervisi. Saya adalah Nur Fitria Septiana dari SDN Sukapura 05 Pagi Jakarta. Di sebelah kanan saya adalah Ahmad Aunillah, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 289 Jakarta Utara. Di sebelah kiri saya adalah Sri Supriyati dari TK Negeri Semper, Jakarta Utara. Selamat menyaksikan proses demonstrasi kontekstual kami. Assalamualaikum Pak Unila. Waalaikumsalam Bu Pipit. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini mau coaching sama Bu Sri ya? Benar, ya ada yang mau disampaikan oleh Bu Sri. Saya ikutan boleh ya? Ya. Saya mau mengamati Pak Onilah dan Bu Sri nih. Tapi ada rubrik penilaian yang harus saya amati ya Pak ya. Yaitu tentang kompetensi coaching, tentang present, mendengarkan aktif, dengan rasa juga, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan selain itu juga, apakah Bapak sebagai coach telah melaksanakan alur tirta dengan baik. Yeah. Nah Pak Unilah, kira-kira nih kompetensi apa sih yang mau Bapak kembangkan? Ya dalam coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi present, terus mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot Bu Pipit. Oke. Nah dari itu yang pengen saya amati itu yang bagian mana ya Pak? Ya dari 3 kompetensi itu saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan yang berbobot untuk coach agar tergali potensi-potensi semua dari permasalahan yang dia punya. Oke, Pak. Indikator ketercapaian dari tujuan yang Bapak ingin kembangkan tadi itu kira-kira apa ya Pak? Saya pengen dari coaching ini ya segala solusi dari permasalahan kunci bisa dia selesaikan dengan menggali potensi dia bisa menyelesaikan masalahnya, ya agar kedepannya proses belajar mengajar berjalan dengan lancar yang berpihak pada murid. Oke, amin, amin. Semoga terlaksana ya Pak ya, semoga masalah coaching ini teratasi ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, Pak Ahmad silahkan dilanjut untuk coachingnya. Ya, terima kasih. Di sini tetap mengamati ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, syukur ya. Ya, kira-kira ada apa ya menemui saya Bu Sri? Gini Pak, saya mempunyai sedikit permasalahan. Di sekolah kami itu saya menemukan ada anak yang dibilang sulit bicara, dia bisa berbicara. Oh gitu. Ya, dibilang apa? Speech delay ya. Speech delay itu dia bisa bicara, cuma pada saat dia diajak bicara tuh sulit sekali untuk membuka mulutnya gitu. Karena saya tanya, dia baru datang agak telat, dia datang, saya tanya, kamu diantar sama siapa? Dia sebut mama, jadi enggak mama gitu, enggak. Oh, dari bicaranya ya. Tapi kalau dibilang dia tidak bisa bicara, dia bisa. Cuma apa ya? Jadi pelan sekali suaranya sampai pernah saya bertanya, saya ajak terus dia berkomunikasi. Ya saya spesialin deh nih anak ini. Saya ajak dia bicara, saya ajak dia banyak berkomunikasi tanpa. Dia jawabnya itu cuma singkat. Kalau saya banyak berbicara dia ya. Tapi kalau lagi ngobrol dengan teman-temannya Ibu pernah perhatiin? Diam. Dia kalau udah megang. Tapi kalau dia main, kalau gimana ya, saya juga kalau dia bermain lari-larian, harus sana dari sini, jerit suaranya kencang. Tapi kenapa gitu? Kalau untuk berbicara tuh dia susah sekali. Kalau saya tanya, kamu udah sarapan? Sudah gitu kan? Sudah, tapi dia bilang enggak. Sudah gitu kayaknya. Terus tadi sarapan pakai apa? Ngomong telur aja, telur gitu. Jadi kayak Iya, jadi Ibu mau
yang menyampaikan masalah itu. Iya, gitu, Terus Pak. kira-kira Ibu udah coba itu kira apa penyebabnya itu bisa keluarganya barangkali? Ya, saya pernah saya ajak pertama saya ajak bicara terus dia nih Pak, nih anak ini saya ajak ngomong. Walaupun dia jawabnya cuma sepatah, sepatah, saya pengen denger jelas gitu. Iya jelas suaranya gitu kan. Terus coba kamu ngomong gitu, saya suruh temannya gitu kan. Coba ajak bicara dia. Kan tugasnya udah selesai belum? Kamu udah selesai belum? Sampai temennya begini nih Pak di kupingnya gitu Oh, kan. temannya. Bu guru, aku nggak kedengeran gitu. Terus saya panggil gitu kan. Dia ke depan bawa hasil kerjanya. Kamu udah selesai? Udah gitu dah kayaknya. Nggak bilang udah Bu Guru gitu enggak, cuma udah gitu doang. Kalau lagi istirahat kali Bu dia ngobrol-ngobrol sama temen, Enggak pernah. sosialisasinya gimana? Dia nggak pernah. Oh, Kalau pendiam? dia kayaknya sih dia udah asik gitu ya Pak ya. Apa yang dia kerjakan itu sering ajak main gitu kan. Ajak main di sana, di luar gitu kan. Diajak sama teman, mau dia lari sana lari sini. Kalau dia ya gitu jerit-jerit ada itu Pak suaranya. Sampai saya dia ngejerit itu nggak saya marahin, malah justru saya Ya, ada kayak suara. aneh gitu ya. Kok gitu. Kok bisa? Saya sudah mengadakan pendekatan dengan orang tuanya. Pernah nih, Bu, coba konsultasi gitu kan apa gini. Kalau di rumah bagaimana? Di rumah ada sih memang suaranya kecil, kata mamanya gitu. Terus kalau kakaknya enggak suaranya biasa. Oh, berarti dia aja. Cuma anak ini doang. Dulu mamanya nggak kerja. Oh, Setelah saya tahu, kan saya konsultasi nih, Mah kenapa kok begini? Dulu saya memang dulu di rumah Bu, udah setelah mungkin perekonomiannya gimana, saya kerja. Anak ini tinggal sama nenek. Kalau nenek itu kan ya, yang saya tahu kasih sayang itu melebihi dari orang tuanya ya. manjainnya, Memanjakannya gitu. Jadi mungkin asik dikasih ini gitu kan. Oh, Jadi HP, kan dia, kalau orang udah main begini kan komunikasinya juga berkurang gitu kan. Mungkin itu jadi saya merasa segala apa gitu saya sudah saya lakukan ya, pendekatan terhadap anak ini sudah, terus saya ajak teman-temannya suruh ajak bermain dia sudah gitu kan, komunikasi dengan orang tuanya sudah, saya suruh ke apa coba deh mah konsultasi ke apa psikiater gitu kan, mungkin ada ininya. Terus apa solusi? Bu, gitu. Enggak, mamanya hanya jawab, enggak Bu, kalau di rumah dia mau, memang suaranya kecil. Nih, terus saya terus kalau untuk benda-benda dia kenal banyak kosakatanya. Tahu. Iya. Kalau ini kan kalau di TK itu belajar itu dengan menggunakan gambar ya Pak. Kalau belajar itu kita selalu menggunakan gambar. Misalkan batu, gitu di situ kan ada gambar batu, gitu kan ini. Mereka belum bisa baca, tapi mereka tahu ini apa, gitu kan. Batu, gitu. Ini apa? Tuh. Jadi yang lain mah secara umum udah bisa, tinggal dia aja ya. Iya. Nah, terus Ibu Sri apa yang rencana untuk menghadapi permasalahan seperti itu? Rencana saya sih, saya akan memberikan maksudnya pelajaran khusus untuk anak ini nih, itu pelajaran khusus. Pendampingan khusus. Ya, pendampingan khusus. Dikala anak-anak yang lainnya belajar seperti biasa, dia tariklah ke meja saya gitu. Jadi belajarnya memang belajar sama seperti mereka, cuma saya berikan perhatian khusus lah buat mereka ya. Nulis sambil saya tanya ini apa, gini apa, supaya memancing dia aja supaya dia ngomong gitu. Selain itu apa lagi Bu Sri? Memancing. Memancing dia untuk berbicara. Terus saya juga bermain jari gitu. Nih, yang lainnya nulis biasa. Ini apa? Pol. Gitu doang. Susah. Jadi saya itu gregetan gitu. Kok kalau sama mamanya saya lihat di videonya dia suka ngirimin video. Dia berbicara gitu. Memang suaranya kecil.
Gini kelihatan mimiknya itu loh, mimiknya doang. Apa sih sampai saya gini-gini? Saya bilang berarti sama di sekolah di rumah itu sama gitu. Jadi Bu Sri punya rencana mau ada pendampingan khusus. Iya, pendampingan khusus dengan anak Dengan tersebut. terus untuk ke orang tuanya gimana, udah disampaikan Saya untuk saya sudah menambah sampaikan. memberi dukungan terhadap ya ke depan anak ini, ke orang tua seperti apa, Bu? Saya pengen saya tuh anak ini dibawa ke psikiater gitu, maksudnya Psikiater. apa sih gitu. Cuma orang tuanya itu kekeh, enggak Bu, dia sebenarnya bisa bicara, tapi kenapa gitu, nggak bisa buka ini nih apa ini bibir gitu ya, kayaknya kok sulit sekali gitu untuk membuka bibirnya itu. Dia tahu ini gambar apa, apel gitu kan, apel gitu kan. Kalau yang lainnya coba Bu Guru punya buah apa ini, apel gitu kan, ini buah apa kan? Gitu. Terus itu Ibu tadi rencana untuk melakukan pendampingan, kira-kira keberhasilan gimana, Ibu, optimis? Saya optimis Pak, saya akan coba dan selalu saya coba gitu. Paling enggak denger deh sepatah kata dari Diperjelas lagi ya, Iya, mau gitu. ya satu kata Gitu. diperjelas. Iya itu. Terus dukungan yang ada untuk Dari teman juga, teman sejawat, saya anak-anak teman di kelasnya, juga saya minta bantuan teman saya, teman sejawat, tolong dong ajak gitu, ajak bicara gitu. Iya, Mungkin iya. dengan saya malu, ini dengan yang lain gitu. Saya berusaha, kepala sekolah pun udah saya konsultasi dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah selalu kalau pagi, walaupun dia udah datang, dia selalu nyamperin cari anaknya. Oh, ya. Selamat pagi, selalu tanya ya, selamat pagi, apa kabarnya? Oh Itu kayaknya gitu, udah males atau gimana ini gitu. perlu treatment ya tadi, Iya. yang pendampingan khusus. Ya, Kapan kira-kira Ibu merencanakan aksi itu? Mau secepatnya juga? sih Pak, secepatnya saya akan lakukan, karena itu juga kalau terlalu lama ya takutnya nih anak kebiasaan dengan yang seperti itu ya, ucapannya terlalu pelan gitu. Baik Ibu ya, berarti udah punya rencana buat menghadapi anak yang tadi Ibu sampaikan, jadi udah ada solusi dan Ibu akan laksanakan secepatnya. Iya. Terus gimana Ibu perasaan setelah kucing ini? Alhamdulillah sih saya merasa lega ya Pak, karena dapat dukungan dari karena saya sudah bercerita mengeluarkan apa yang selama ini saya pendam gitu. Iya. Dan saya alhamdulillah mulai merasa lega dan mendapat solusi-solusinya. Ya syukur dah Bu ya. Alhamdulillah ya, Ibu udah menemukan solusi dari masalah yang Ibu tadi, yang mudah-mudahan bisa diwujudkan dan ada perubahan yang baik. Amin, amin. Ya, Terima kasih. makasih Bu ya. Ya, sama-sama Ya, Bapak. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh inilah gimana rasanya setelah Ya. coaching dengan Bu Sri? Alhamdulillah ya, coaching berjalan dengan lancar, Bu Pipit. Alhamdulillah. Pak Unila, tadi yang indikator yang ingin Bapak sampaikan itu kan Bapak ingin kembangkan itu yang mendengarkan aktif ya, dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Pak Unila sudah tercapai belum sih? Ya, saya menilai apa yang tadi saya sampaikan, praktekkan dalam coaching dengan Bu Sri, dengan 2 kompetensi itu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya, menurut saya udah tercapai dan berjalan dengan baik menurut saya. Pak Unila, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bu Pipit. Oke, Pak Unila, tadi sesuai pengamatan saya dalam proses coaching Bapak, kompetensi coaching yang sudah Bapak ingin kembangkan itu sudah tercapai ya Pak. Bapak sudah mendengarkan dengan aktif, Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot, alur tirta sudah terlaksana. Namun ada hal yang ingin saya tekankan ya Pak ya. Tadi kan Bu Sri itu rencananya Bu Sri itu pengen anak itu dibawa orang tuanya ke psikiater. Tapi orang tuanya ini belum berkenan ya Pak ya. Berarti itu rencana yang belum ketemu solusinya ya Pak ya. Nah, mungkin tadi Bapak perlu mengajukan lagi nih, menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain agar
Bu Sri ketemu solusinya bagaimana Bu Sri bisa menyampaikan ke orang tua tersebut bahwa anaknya ini perlu pendampingan oleh Benar, benar, Bu. psikiater. Selain pendampingan dari Bu Sri dan guru-guru yang lain di dalam kelas, bahkan sama kepala sekolah sendiri, tadi kan Bu Sri sempat ada pendampingan dari kepala sekolah sendiri. Nah, Pak Onilah, tadi yang kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu bagaimana sih berdasarkan hasil coaching, apa lagi yang ingin Bapak kembangkan nantinya dalam proses coaching berikutnya? Ya, dalam proses coaching sebagai coach yang akan saya kembangkan ya dengan terus berlatih dalam coaching dengan melibatkan rekan-rekan sejawat agar pada akhirnya kita banyak pengalaman-pengalaman sehingga ketika ada coaching yang perlu coaching, kita bisa menggali potensi-potensinya dengan lebih dalam lagi sehingga dapat muncul solusi-solusi dari segala permasalahannya. Saya rasa dengan berlatih dan berkolaborasi dengan rekan sejawat itu yang akan saya kembangkan, Bu Pipit. Berarti Bapak nanti akan terus berlatih ya Pak ya? Iya, Bu. Berlatih dan menggandeng teman sejawat terus ya Pak ya? Nah, kira-kira kapan tuh Bapak akan mulai berlatih? Ya, secepatnya dalam kegiatan di pembelajaran selama berlangsung pembelajaran di sekolah pun saya akan terus menggali potensi coaching itu. Oke. Pak Onilah, tadi Pak Onilah sebagai coach, apa sih yang Bapak dapatkan dalam proses ini Pak, dalam proses coaching dan proses supervisi ini? Ya, yang saya dapatkan ya saya bisa dengan pertanyaan berbobot, dengan mendengarkan aktif, saya bisa menggali apa yang sebenarnya coach itu mampu memberikan solusi dengan kita dengarkan dan kita dengan pancing-pancing pertanyaan-pertanyaan, ya akhirnya menemukan solusi yang tadi menjadi permasalahan dari coach itu. Oke, baik Pak Onilah, semoga Iya, rencana Bu dan tindak Pipit. lanjut Pak Onilah dapat berjalan dengan lancar nantinya ya. Ya, Oke, terima kasih Pak Onilah. sama-sama Bu Pipit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.